Tetap semangat. Pada saat ini saya sedang akan berbicara tentang agak lain kita. Kita orang-orang Kristen memang agak lain. Ada satu lagu awam, agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Nah, saya ambil di situ, belakangnya udah gak enak soalnya. Jadi saya cuma ambil depannya doang. Agak lain kita, agak lain bapak kita, agak lain kita sekeluarga. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang tahu Tuhan, minimal Tuhan yang tahu kita dan kita merespon Dia, maka kita menjadi orang yang agak berbeda. Kita menjadi orang yang berbeda. Di mana perbedaannya? Saya ambil kisah ini dari Rut 1 ayat 6 sampai 18. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Ini kisahnya diawali pada saat Elimelech merantau ke Moab karena di Yerusalem saat itu sedang kelaparan, sehingga dia merantau ke Moab untuk mencari kehidupan di sana. Ternyata pada saat dia di Moab, dia punya menantu dua, dan kemudian nanti menantunya, anak-anaknya itu meninggal dunia, sehingga kedua menantunya itu menjadi janda, dan Elimelech pun meninggal dunia. Kisah dimulai dari itu sampai pada Rut 1 ayat 6 ini. Jadi dimulai dari Rut 1 ayat 6 sampai 18. Dikatakan, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, yaitu maksudnya suami-suami mereka. Dan kepadaku, kiranya atas karunia Tuhan kamu dapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa engkau turut kepada aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, menangis pula lah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya untuk minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Kisah ini mempunyai background yang harus kita pahami, di mana dikatakan tadi, kalau aku punya anak laki-laki maka terlalu tua, terlalu lama kalian menunggu. Karena apa? Di zaman itu seorang perempuan janda, kalau ada adik dari suaminya, kalau suaminya meninggal dan dia jadi janda dan dia punya adik, suaminya ini punya adik, maka adiknya itu wajib membangun keturunan dari kakaknya. Dia boleh punya istri lagi, tetapi dia wajib membangun keturunan buat kakaknya. Jadi istri kakaknya itu tetap akan jadi, siapapun yang dilahirkan oleh istri kakaknya itu tetap akan menjadi keturunan dari kakaknya. Nah, itulah adat pada saat itu. Sehingga Naomi bilang, seandainya dia punya anak, itu akan terlalu tua bagi mereka, atau mereka terlalu tua untuk kemudian menikah lagi. Dan dia pun juga sudah tua, mungkin dia sudah mati haid, sehingga dia sudah nggak bisa, kalau nggak bisa punya anak lagi, sulit. Jadi daripada begitu, udahlah, dilepaskan hak itu oleh Naomi, sehingga dilepaskan hak itu dan mereka disuruh pulang. Orpa dan Rut disuruh pulang ke rumah masing-masing. Artinya apa? Orpa dan Rut sebetulnya punya kehidupan dari orang tuanya. Mereka boleh memilih, karena mengikuti Naomi itu bukan pilihan yang baik. Karena jelas-jelas Naomi itu bangkrut, dia sudah bangkrut. Suaminya meninggal, anaknya laki-laki dua meninggal, dan dia habis hartanya, sehingga boleh dikatakan dia bangkrut. Sehingga pada saat dia bilang kepada mantunya untuk pulang ke rumah masing-masing, artinya mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan. Orpa adalah umumnya orang, lebih baik dia pulang daripada dia mengikuti mertuanya yang sudah bangkrut. Apa yang diharapkan dari seorang mertua yang sudah bangkrut?
Nggak ada. Nggak ada yang diharapkan. Nah, Ruth ternyata mempunyai pemikiran yang berbeda. Ruth mempunyai jiwa yang lain. Dikatakan mempunyai jiwa yang lain. Mempunyai pemikiran yang berbeda. Mempunyai pemahaman yang berbeda. Mempunyai pengertian-pengertian yang berbeda tentang bangsa Israel. Padahal dia keturunan Moab. Ada hal yang menarik di sini. Siapa Moab? Ada sebuah kisah tentang Moab. Kalau kita baca di Alkitab, Ulangan 23 ayat 3 dikatakan, seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Jadi bangsa Moab ini dikutuk oleh Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi bangsa Moab adalah bangsa yang dikutuk Tuhan. Luar biasa. Kisah ini mempunyai background yang menarik sekali untuk kita bahas. Karena kita harus menjadi orang yang berbeda. Siapapun kita. Kenapa Moab itu dikutuk oleh Tuhan? Kalau kita baca Alkitab maka kita akan tahu siapa Moab. Dan dia dikutuk oleh Tuhan sampai pada saat akhirnya itu dia tetap terkutuk. Tetapi kenapa Ruth dibebaskan dari kutuk itu? Ini adalah hal yang menarik yang harus kita perhatikan. Makanya kita jadi anak-anak Tuhan memang sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena kita mempunyai pemikiran yang berbeda. Kita mempunyai hal-hal yang menarik yang berbeda pula. Kita lanjutkan ya di kitab Rut tadi. Lalu diciumnya mereka menangis dengan suara keras, berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau kepada bangsamu." Tetapi Naomi bilang, "Pulanglah anak-anakku." Masih berdua yang dihadapin ya. "Mengapakah engkau turut dengan aku? Bukankah tidak akan lagi anak laki-laki dan yang kulahirkan bagimu untuk dijadikan suami bagimu?" Dan seterusnya. "Masakah kamu harus menahan diri untuk tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya dan minta diri. Normal, dia balik ke jalurnya. Tetapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi kata Ruth, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi," ini kuncinya, "kemana engkau pergi, di situ juga aku akan pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikubur. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah dia berkata-kata. Ruth mempunyai pendapat yang berbeda. Ruth mempunyai pribadi yang berbeda. Dia mempunyai pendapat yang berbeda, lain daripada orang lain. Dia bisa pulang ke rumahnya, tetapi dia memilih ikut Naomi. Dia memilih ikut bangsa Yahudi. Dia memilih ikut Tuhannya Yahudi. Jadi dia akhirnya dari orang Moab yang dikutuk oleh Tuhan, dia berubah menjadi orang Yahudi, karena bangsamu adalah bangsaku. Dari apa yang kita ucapkan, semuanya itu berubah. Dari apa yang kita tindakan, semuanya berubah. Baik itu merubah kelakuan kita, baik itu merubah kebiasaan kita, baik itu merubah kutuk jadi berkat. Jadi kalau Anda ada dalam posisi terkutuk, kutuk oleh apapun, itu bisa dirubah menjadi berkat pada saat kita ikut Tuhan. Itu kunci, makanya kenapa saya katakan agak lain kau. Memang kita harus agak lain. Kita lihat kisahnya berikutnya apa? Ruth pada saat dia ikut Naomi, gak enak-enak. Naomi udah jatuh miskin. Ladang yang sudah lama ditinggalkan mengering. Sehingga pada saat dia balik, saat itu memang panen.
Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak bisa panen karena nggak ada yang nanam. Dia ngomong pada Naomi, dia mau memungut jelai. Di Israel zaman itu, siapapun yang punya ladang, kalau dia panen, dan kemudian pada saat dia memanen, dan ada yang rontok hasil panenannya, itu nggak boleh diambil. Luar biasa kebijakan Tuhan. Itu nggak boleh diambil, karena biar diambil oleh orang-orang yang di situ, yang nggak punya rumah, mereka yang nggak punya pekerjaan, mereka tuh ngambil itu untuk supaya bisa makan. Jadi kasih Allah itu luar biasa. Marilah kita mengikuti hal-hal demikian, sering menolong orang, saling tolong, saling bantu, karena dari situ maka kerajaan Allah itu akan dibangun. Kita harus punya pemikiran berbeda, kita harus mempunyai pribadi yang berbeda. Rut dia ngambil dari tanahnya Boas. Yang menarik adalah kalau kita baca Alkitab, maka kita akan tahu pada akhirnya Boas menikah dengan Rut. Bukan hanya itu, ternyata keturunan mereka, keturunan Boas dan Rut, cucunya itu adalah Daud. Daud punya anak Salomo, dan terus turun nanti ketemunya Yesus. Jadi menimbulkan satu pertanyaan, apakah keturunan orang Yahudi itu murni bangsa Yahudi? Secara genetika ternyata tidak murni. Tetapi Tuhan tetap mengakui kemurnian dari itu semua, karena Rut pada saat itu ngomong, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dengan ikrar sedemikian rupa, itu merubah status Rut dari bangsa yang dikutuk Tuhan. Yang saya sebut tadi di Ulangan 23 ayat 3. Bahwa bangsa Moab adalah bangsa yang dikutuk Tuhan, tetapi dilepaskan Tuhan, dibebaskan Tuhan, sehingga dia menjadi ibu dari, atau dia menjadi salah satu nenek moyang dari Yesus. Atau dia salah satu nenek, dia bukan salah satu, dia jadi neneknya Daud. Daud menjadi raja Israel kemudian. Nggak main-main. Suatu ketika nanti saya akan menjelaskan kemurnian orang-orang Yahudi. Menarik, tapi enggak saya jelaskan sekarang, nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya. Karena itu satu khotbah sendiri yang cukup panjang. Tetapi hari ini yang kita ambil adalah memang kita harus berbeda dengan dunia. Kita tinggal percaya sama Tuhan. Kita ingat Tuhan. Kita tahu Tuhan. Dia akan bekerja buat kita. Dia yang sanggup merubah nasib kita. Yusuf, kalau kita ingat dia dari orang penjara, dalam sehari berbalik menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi apapun bisa terjadi. Tinggal kita menunggu waktunya. Yusuf menunggu waktu bertahun-tahun. Berapa tahun Anda sudah menunggu? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Udah 20 tahun Pak. Ya tunggu. Pada saat dan waktunya Tuhan pasti tolong. Pada saat kita tetap percaya dan yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan dari surga akan menolong kita. Banyak kisah-kisah menarik, banyak kesaksian-kesaksian menarik. Pertolongan Tuhan datang. Percayalah, pada saat kita menjadi berbeda dengan dunia, maka pertolongan Tuhan akan datang kepadamu. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Maka kami percaya siapapun yang mendengarkan, siapapun yang sedang dalam kesulitan, siapapun yang sedang dalam persoalan, berapa lama pun Anda dalam persoalan itu, tetap percaya, tetap berpegang kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, maka pada saat dan waktunya yang sudah ditentukan, janji Tuhan terjadi dalam hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Kau berikan, atas proses yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya proses-proses ini membuat kami semuanya dikuatkan. Proses-proses ini membuat iman kami semakin tebal. Demikian pula kami melihat Rut ya Tuhan, pada saat dia melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang luar biasa. Allahnya Israel adalah Allah yang luar biasa. Maka dia beralih dari Moab menjadi Israel. Bahkan lebih dari itu. Karena ketekunannya, karena ketegasannya, karena hatinya yang menguat pada saat dia mau ikut Engkau Tuhan, maka Engkau pun menjadikan dia salah satu garis yang menurunkan Daud sampai kemudian ketemu Yesus.
Terima kasih Tuhan. Beri kekuatan kepada siapapun yang mendengarkan, supaya mereka tetap kuat, tetap berharap kepadamu, tetap sukacita, tetap mengucap syukur, karena pada saat dan waktunya berkat-berkat-Mu akan nyampe. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin.